Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel IBMU. Ikutan belajar matematika yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas materi matematika. Tapi karena keterbatasan waktu dan disesuaikan dengan jadwal mengajar di sekolah, maka untuk materinya mungkin tidak berurutan secara sistematis, karena disesuaikan dengan jadwal mengajar di sekolah. Tapi insya Allah seiring berjalannya waktu, saya akan melengkapi video-video pembelajaran pada video-video selanjutnya. Untuk itu, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video tentang pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, karena di sekolah ada penilaian tentang tugas keterampilan, maka kali ini kita akan membahas tentang penilaian keterampilan. Sebelum kita melangkah ke apa tugas yang kita sampaikan untuk penilaian keterampilan ini, maka sedikit prolog dulu. Terkait penilaian keterampilan ini, mungkin ada perbedaan cara pandang terkait penilaian keterampilan ya. Sebagian guru mungkin pada umumnya menilai keterampilan itu adalah dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah atau soal matematika. Saya pribadi melihatnya dari sudut pandang yang lain, yaitu menilai keterampilan itu dari aktivitas siswa yang mudah diamati. Biasanya yang mudah diamati adalah berupa karya, hasil karya suatu proyek, ya, sehingga mudah diamati. Karena terkadang kita kesulitan ketika menilai keterampilan pada mata pelajaran matematika. Sebagian guru itu berpandangan menilai keterampilan itu cara menyelesaikan masalah atau soal, ya, yang kadang beririsan antara penilaian keterampilan dengan penilaian pengetahuan. Dan itu menurut saya sah-sah saja, artinya karena mengajar adalah seni, maka setiap guru bisa mengekspresikan gaya mengajarnya sesuai style yang menjadi ciri khas karakteristik dari guru yang bersangkutan. Pada kesempatan kali ini kita akan menilai keterampilan pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 bab 1, yaitu tentang persamaan trigonometri. Untuk penilaian keterampilannya supaya mudah untuk dinilai dan diamati, maka pada kesempatan kali ini kita akan menilai keterampilan untuk bab 1 persamaan trigonometri, yaitu siswa dapat menggambar grafik fungsi trigonometri. Tentu pada akhirnya grafik fungsi trigonometri ini akan digunakan siswa untuk menyelesaikan soal matematika. Selain menggunakan rumus-rumus persamaan trigonometri yang nantinya akan kita pelajari. Berikut ini adalah petunjuk langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. Kita langsung masuk ke pembahasan saja untuk langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah menentukan posisi lingkaran berada di pusat kertas berpetak atau milimeter blok. Dengan terlebih dahulu menentukan titik pusat lingkarannya berada di tengah-tengah, ya. Di center
secara horizontal dan middle secara vertikal. Kemudian kita tentukan jari-jarinya sepanjang satu satuan panjang. Untuk memudahkan, kita menggunakan satuan kotak. Misalkan di sini 4 kotak yang besar ini ya, yang ukuran kurang lebih 1 cm ya, atau satu kotak di sini. Maka 4 kotak ini kita jadikan satu satuan panjang. Kemudian itu langkah yang pertama, jadi menentukan posisi lingkaran berada di pusat atau tengah-tengah dari kertas berpetak. Langkah berikutnya, langkah kedua adalah menggambar bidang kartesius. Ini koordinat kartesiusnya. Sumbu X ke arah kanan, sumbu Y ke atas, Kemudian yang samping kiri itu sama, horizontal ke kiri untuk sumbu X dan vertikal ke atas untuk sumbu Y. Kemudian karena tadi kita menggunakan satuan, satu satuan panjang, maka kita batasi bagian atasnya 1 dan bagian bawahnya adalah -1, sehingga panjang jari-jarinya selalu satu satuan panjang. Untuk memudahkan perhitungan, kita di awal menggunakan 4 kotak, maka pada aplikasinya kita menggunakan 3 kotak sebagai konversi untuk satu satuan panjang. Untuk siswa, silakan menyesuaikan dengan panjangnya milimeter blok ya. Karena akan menyesuaikan panjang sumbu X-nya ke arah kanan berapa nanti dan ke arah kiri berapa ya. Itu untuk langkah kedua kita menggambar bidang kartesius. Langkah yang ketiga, sebelum kita lanjut ke gambarnya, kita akan menentukan domain fungsi. Menentukan domain fungsi atau sudut-sudut yang berada di sumbu X. Untuk kemudahan, gunakan sudut kelipatan 30 derajat. Kemudian konversi ukuran sudut dalam bentuk derajat ke radian. Misalkan di sini 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya sampai 360 derajat. Kita konversi ke satuan radian menjadi pi per 6, pi per 3, pi per 2, dan seterusnya sampai 2 pi radian. Nah, ini untuk ukuran sudut positif ke arah kanan. Maka untuk yang ke arah kiri ya tinggal negatifnya saja ya. Kemudian sesuaikan panjang antar ruas pada domain atau sumbu X dengan jari-jari lingkaran satuan. Maksudnya seperti ini, misalkan jari-jari R tadi kita gunakan untuk memudahkan perhitungan adalah satu satuan panjangnya adalah 3 kotak pada milimeter blok. Maka panjang antar ruas pada domain adalah pi per 6, 30 derajat kali 3. Karena tadi kita menggunakan satu satuan panjangnya adalah 3 kotak. Maka kita menggunakan pendekatan 3,14 untuk sudut pi-nya, pi radiannya. Maka pi per 6-nya adalah 3,14 per 6 kali 3. Maka pendekatannya kurang lebih 1,5 kotak untuk jarak antar ruas pada domain atau sumbu X.
Nah, itu dia untuk jarak antar ruas pada domain. Kita lanjutkan setelah menentukan ya, jarak antar ruas, maka kita bisa menentukan di sini. Kita tentukan ini jarak antar ruasnya ya. Ini berarti tadi 1,5 kotak. Kelipatan sudutnya 30 derajat, pi per 6, pi per 3 dan seterusnya ke kanan sampai 2 pi radian. Dan ke kiri tinggal diganti sudut negatifnya. Berikutnya, kita gunakan busur derajat ya, untuk menentukan besar sudut kelipatan 30 derajat yang sudah tadi kita tentukan ya. Menggunakan sudut kelipatan 30 ya, dengan menggunakan busur derajat ya. Ini 30 derajat ya. Kemudian ini 60 derajat dan seterusnya sampai 2 pi radian. Berikutnya, setelah menentukan sudut-sudut kelipatan 30 derajat, maka langkah berikutnya adalah hubungkan titik perpotongan ya. Nah, tadi titik perpotongan antara jari-jari lingkaran dengan lingkaran itu sendiri. Ya, ini kita beri tanda titik ya. Maka hubungkan titik perpotongan ini dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Ya, ini tadi kita menggambar ini 30 derajat, maka hubungkan dengan 30 derajat atau pi per 6. Kemudian yang ini 60 derajat, ini kita hubungkan dengan pi per 3 dan seterusnya. Dan seterusnya sampai 2 pi radian. Langkah ketujuh, setelah kita menghubungkan ya titik perpotongan ini dengan sudut-sudut yang bersesuaian, maka kita beri tanda titik ya. Ini titik di sini dan seterusnya sampai ke arah kanan sampai 2 pi radian. Nah, setelah diberi tanda titik, maka kita tinggal menghubungkan titik-titik yang sudah kita tentukan tadi. Kita hubungkan dengan sebuah garis lengkung ya, garis lengkung yang menghubungkan setiap titik-titik yang sudah kita tentukan. Garisnya mulus ya atau halus ya, tidak kaku ya, tapi sebuah garis lengkung yang mulus yang menghubungkan setiap titik-titik yang sudah kita tentukan. Nah, itu dia untuk langkah pengerjaan ke arah kanan ya, untuk sudut-sudut positif. Sama langkahnya dengan ke arah kanan, maka untuk ke arah kiri tinggal kita balik ya. Karena kita ketahui bahwa pengukuran sudut positif itu berlawanan dengan arah jarum jam. Maka untuk pengukuran sudut negatif itu adalah searah jarum jam. Ini ya. Jadi kalau ini 0 derajat, maka negatif 30 derajat ke bawah ya, searah jarum jam. Ini 30 derajat. Ini 30 derajat, kemudian 60 derajat, negatif 60 derajat, negatif 90 derajat dan seterusnya sampai negatif 2 pi radian dan seterusnya. Di sini ke arah kiri. Kemudian kita beri tanda, ya ini sini tandanya, perpotongan antara jari-jari lingkaran dengan lingkaran itu sendiri. Kita beri tanda. Kemudian kita hubungkan dengan sudut-sudut yang bersesuaian seperti langkah sebelumnya. Maka ya kalau sudah seperti itu tinggal menghubungkan titik-titik yang sudah kita tentukan
titik perpotongan yang tadi kita tentukan. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis lengkung yang mulus tidak kaku ya. Nah, ini menghubungkan semua titik-titik yang sudah kita tentukan tadi. Nah, itu untuk langkah-langkah pengerjaan dalam gambar grafik fungsi trigonometri. Supaya tergambar langkah 1 sampai langkah 9, maka simak video berikut langkah demi langkah untuk menggambar grafik fungsi trigonometri dalam video singkat berikut ini. Baik, itu dia untuk langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi trigonometri. Khusus siswa yang saya ajar, silakan kalian upload karya terbaik kalian setelah menggambar grafik fungsi trigonometri untuk fungsi sinus ke Google Classroom. Sekali lagi, silakan upload karya terbaik kalian ke Google Classroom. Penilaiannya ada 2. Yang pertama, kebenaran gambar. Yang kedua, kerapihan gambar. Pengumpulan hasil karya paling lambat Rabu 9 September 2020. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Khusus untuk Bapak Ibu guru atau sahabat guru matematika yang ingin mendapatkan filenya dari video-video pembelajaran IBMU, silakan mengisi alamat emailnya di kolom komen. Insya Allah nanti saya kirimkan format filenya dalam bentuk PowerPoint. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran matematika pada edisi-edisi berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.